Hai guys, kembali lagi di gue nggak ngerti ini akan jadi playlist atau nanti akan jadi channel baru di program gue Cemiwi bu. Oke, maksudnya kan korek gue famprong gitu ya. Dan topik kali ini kita mau bicarain tentang OCD. Apa itu OCD? Nih. Baca. Not very good with people. If you don't start a conversation, we won't have one. We won't have one. If you don't start a conversation. Sebelumnya gue mau disclaimer dulu di sini kalau gue ini bukan penyintas dari OCD ya. Contohnya gini deh, gue nggak suka ngeliat salah satu bagian di kamar gue yang menurut gue nggak rapi, nggak bersih gitu ya. Tapi kalau gue tidak melakukannya, maksudnya gue tidak merasa ada urge untuk pada saat itu juga melakukannya atau apapun itu, gue nggak masalah gitu. Jadi it doesn't mean that kalau kita yang suka clean, kita suka yang gimana terus kita OCD. Makanya please don't self diagnose, please. Itu sekali lagi gue ingetin tentang apa itu OCD ya. Jadi kalau selama kita melakukannya tidak repetitif gitu ya, berulang-ulang dengan kita mempunyai urge tertentu ya kayaknya gue harus banget sih, kalau nggak anxiety kumat gitu kan. So sekali lagi please ya, I remind semuanya, jangan self diagnose. Kita memang harus mendapatkan assessment dahulu dari para profesional, percayakan kepada mereka. So lanjut. Ada satu yang gak punya teman, sian ya. Kita ini di Kementerian Perhubungan. Uci lagi makan ya. Berebut ya. Dan kalau kalian mau tahu ada fakta-fakta tentang OCD ini, check this out. Baca deh, males. Start a conversation, we won't have one. I'm not very good with people. If you don't start a conversation, we won't have one. We won't have one. If you don't start a conversation, we won't have one. We won't have one. Oke guys, semuanya ini adalah yang tadi gue mau coba untuk elaborasikan yang tadi gue kasih slide-nya. Jadi kurang lebih sih bisa kita rangkum ini ada 3 yang paling kelihatan dari kalau orang tersebut punya gangguan seperti OCD ini apa tidak gitu. Ini sekali lagi gue disclaimer ya, jangan self diagnose, ini sebagai hanya pengetahuan saja, dan gue juga mencarinya dengan sangat simpel melalui Google gitu ya, tidak tanya langsung kepada ahlinya, istilah seperti itu. Makanya dalam program ini gue menyebutnya
Cemiwe, correct me if I'm wrong. So if you are professional and you are professional in this field, feel free to correct me if I'm wrong. Ya, oke, lanjut ke yang paling umum, 3 ciri dari orang yang memiliki OCD itu. Mereka ini suka banget yang namanya keteraturan gitu. It's different than with discipline ya. Kalau disiplin, contoh kita selalu bangun pagi jam sekian, kita tidurnya selalu jam sekian gitu ya. Maksudnya itu ya kita misalkan minum obat jam sekian itu yang maksudnya kita sekolah kuliah sekian ya, itu yang tertata istilahnya. Tapi kita tidak merasakan ada seperti anxiety di balik semua apa yang kita lakukan itu gitu. And this is the difference between the OCDs people ya. Mereka itu keteraturannya ini, kenapa mereka terlihat sangat pengen banget teratur, karena mereka punya kecemasan kalau tidak melakukan hal tersebut gitu. Lanjut. Oke guys, tapi di sini gue belum cerita gue di mana sekarang posisi anjungannya. Gua lagi di anjungan mana, ntar gue start di belakang. Pada intinya di sini untuk kalau jogging track nggak terlalu kayak ada jogging track gitu, tapi gue suka banget view-nya, keren. Aus. Oke, kita ngomong lagi tentang OCD, lanjut. Ya, tanpa dipungkiri juga penderita OCD ini juga seperti yang tadi gue bilang, mereka ini selain suka banget sama keteraturan, mereka juga masalah berhitung gitu ya. Berhitung dalam artian menghitung, misalkan gini, misalkan gue punya angka favorit itu 8 gitu. Apa-apa gue harus 8. Kalau tidak punya atau tidak mendapatkan nomor 8 misalnya, wah gue merasa gimana gitu kan ya. Anxiety kumat, lalu cemas berlebihan yang sangat akut gitu. Contoh dalam masuk berhitungnya ya. Juga dalam pengorganisiran, mereka benar-benar sangat terorganisir sampai over. Dan sekali lagi, kalau mereka tidak melakukan hal-hal tersebut, mereka itu punya kecemasan tuh yang berlebihan gitu loh. Dan yang nomor 2 adalah takut kotor. Takut kotor ini gini, menurut gue kita sangat wajar untuk kita merasa berperilaku higienis gitu ya. Kita berperilaku higienis gitu, itu sangat wajar menurut gue, dan gue juga setuju. Lalu tapi kalau mereka ini, para penyintas OCD ini, kalau mereka tidak melakukannya secara repetitif pun, mereka punya rasa kecemasan gitu yang sangat mengganggu keseharian mereka sih, gue sangat yakin itu ya. Juga jangan salah, stigma di masyarakat kan adalah orang yang OCD ini adalah suka bersih-bersih, suka bla 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 segala macam gitu ya, pokoknya yang rapi ya segala macam. Tapi orang yang OCD juga ini ada yang suka kebalikannya gitu, yang kotor sukanya gitu. Dan bagaimana penjelasannya nanti selanjutnya. Juga OCD ini adalah orang yang takut salah dan juga takut disalahkan gitu ya. Makanya dalam melakukan berbagai kegiatan, mereka ini cenderung seperti menjauhkan diri dari society gitu, karena mereka takut, dalam artian mereka cemas sekali kalau mereka melakukan kesalahan dan mereka nanti disalahkan gitu.
Jadinya mereka seperti memerlukan validasi dari eksternal, validasi dari orang lain kalau apa yang mereka lakukan ini adalah udah benar gitu. Nah, setelah mereka sudah mencapai kepada mental state seperti itu, baru mereka akan melakukan hal tersebut. Tapi kalau tidak, ya sebaliknya. Dan yang menurut gue cukup agak concern adalah penderita OCD ini, para penyintas OCD ini, saudara-saudara kita, mereka itu seperti apa ya, maksudnya kayak mereka seperti selalu seperti berpikiran tuh yang negatif dulu, yang keluar dari ini mereka tuh adalah yang negatif dulu. Jadi itu kan tentu perlu berbagai macam pengobatan untuk itu ya, karena habit terus juga nggak mungkin dan nggak sehat ya. Sedih mulu apalagi istilahnya kayak gitu ya. Oke, so gue pengen cari tempat spot yang lain untuk melanjutkannya. Keep watching. Not very good with people. If you don't start a conversation, you won't have one. Baiklah, tadi adalah sedikit banget penjelasan dari gue tentang apa itu OCD dari yang gue temukan. Nanti sumber-sumbernya akan gue cantumkan di credits. Thank you for watching and I hope you like it. Semoga bermanfaat. Salam sehat jiwa. Bye.